Hasil penyelidikan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, ternyata 1.568 butir narkotika jenis psikotropika berasal dari negara Belanda. Dan saat ini 2 narapidana lapas kelas 2A Pontianak sudah ditetapkan sebagai tersangka narkotika jaringan internasional. Dikatakannya lagi, dalam kasus tindak pidana narkoba ini dari 5 orang yang diperiksa, 2 orang diantaranya warga Pontianak Barat dan 3 orang narapidana lapas kelas 2A Pontianak. Tak hanya itu, Direktur Res Narkoba Polda Kalbar juga mengatakan 1.568 butir pil psikotropika ini direncanakan untuk diedarkan di Kalbar sebelum perayaannya malam pergantian tahun. Lanjutnya, saat HG mengambil paket, saat itulah tim Subdit 3 Direktorat Res Narkoba Polda Kalbar bersama Bea Cukai meringkus penerima paket. Dan saat dilakukan pemeriksaan barulah terungkap ternyata pemilik narkoba asal Belanda adalah AS dan M, yakni 2 napi lapas Pontianak yang sedang menjalani proses hukum kasus narkoba tembakau gorila tahun 2020. Seperti diberitakan sebelumnya, pada awal tahun 2023, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar berhasil menggagalkan peredaran gelap narkoba dengan barang bukti ribuan butir pil ekstasi dari Jakarta. Tak tanggung-tanggung, narkoba jenis psikotropika atau pil ekstasi tersebut sebanyak 1.568 butir yang terbagi dalam 7 bungkus dan 7 pil ekstasi warna yang berbeda. Dalam pengungkapan tindak pidana narkoba oleh anggota Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kalbar di wilayah kota Pontianak ada 2 orang yang diduga kuat pelaku. 1 diantaranya warga binaan permasyarakatan Lapas Kelas 2A Pontianak. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Kombes Pol Yohanes Hernowo menuturkan pengungkapan perkara tindak pidana narkotika oleh tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kalbar ini pada Senin 2 Januari 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Jalan Tebu Gang Anugerah 1, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Dan kemudian Kasubdit 3 AKBP Aswandi langsung memimpin untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan kemudian melakukan koordinasi dengan pihak PT Pos Indonesia. Dikatakannya lagi, kemudian setelah pelaku HG berhasil diamankan, anggota Subdit 3 melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa bukti pendukung lainnya. Selanjutnya, saat ini HG dan barang bukti narkoba sudah diamankan untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dan terduga narapidana berinisial AS saat ini juga sudah dibawa ke Mapko Ditres Narkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan. Dia punya kawan kuliah, jadi kuliah di Jogja itu warga dari langsung email terus cuman email pesen obat ini dan obat 80.000 sama 50.000 terus untuk si Anyar minta tolong sama si Ebni melalui HP-nya si obat. Oh, dia terlibat lagi nih ya, enggak, artinya dia tahu bahwa yang makan diterima itu inek. Siap. Oh, tahu ya bisa. Bahwa ini kan tersangka. Sebenarnya udah curiga, takut mereka dan makanya si Ebni ini takut, ngajaklah si Sueb. Tapi ini dimasukin laporan. Jadi kami kemarin berhasil, ya, Direktorat Res Narkoba Polda Kalbar berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba internasional. Jadi sebagai otaknya warga binaan yang satu sudah kita amankan, 2 orang, dan kita mengamankan 4, namun kita sedang dalami 2 lagi. Nah, barang tersebut sebenarnya ingin digunakan dalam acara Tahun Baru 2023, namun kita berhasil ungkap, kita gagalkan. Saat ini kita sedang kembangkan apakah ada jaringan internasional lainnya yang ada di Provinsi Kalbar yang terlibat. Jadi saat ini kita masih mengembangkan untuk peredaran narkoba internasional. Tapi seluruhnya 1.560. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.